Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1-9. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi, dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah Raja Yekonya bersama Ibu Suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus ke Babel oleh Zedekia, Raja Yehuda, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan." Kenyataan hidup tidak jarang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Acap kali muncul peristiwa-peristiwa yang begitu dihindari, sedangkan hal-hal yang diimpikan justru tak kunjung menjadi kenyataan. Ada pribadi yang memang sanggup untuk menerima kenyataan jalan hidupnya, namun tidak dapat ditampik bahwa ada juga pribadi-pribadi yang memilih untuk kalah di hadapan realitas yang begitu berat. Mungkin saja ada di antara kita yang juga sedang menghadapi gumul juang, menghadapi kenyataan hidupnya, antara bertahan untuk melangkah maju atau memilih diam pasrah tak tahu arah. Pesan yang disampaikan oleh Yeremia bagi umat Tuhan yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel merupakan sebuah cara pemeliharaan dari Tuhan agar mereka berani menghadapi kenyataan hidupnya. Pembuangan itu memang menjadi bagian dari konsekuensi perbuatan mereka terhadap Tuhan. Namun ternyata Tuhan tidak menutup mata dan telinganya terhadap situasi hidup dan ceritaan hati umatnya yang sedang kesulitan menerima kenyataan yang berat untuk dijalani. Tuhan justru mengutus nabinya untuk memberikan pesan penguatan untuk melanjutkan hidup dan berani melalui jalan hidup sesuai dengan kenyataan. Bahkan Tuhan menegur para nabi palsu yang memberikan berita maupun janji pengharapan yang palsu, yang justru hanya akan membuat umatnya menjadi tidak realistis. Pesan dari Tuhan melalui Nabi Yeremia ini merupakan bentuk pengajaran yang konkret bagi setiap umatnya, bahwa menerima kenyataan dan berani menjalaninya merupakan bagian dari petualangan iman bersama Tuhan. Hal ini karena kita tidak menjalaninya sendirian, melainkan bersama Tuhan Sang Pemelihara yang terus memberikan penyertaannya meski kita berada di tengah kenyataan pahit yang begitu sulit untuk dihadapi dan diterima. Terlebih lagi, melalui perjalanan hidup yang semacam itulah kita semakin tersadarkan bahwa kita memang tidak dapat lepas dari kuasa pemeliharaannya. Kita hanya perlu membuka telinga untuk mendengar panduan dan membuka mata untuk melihat karya pemeliharaan Tuhan yang tak pernah henti terwujud dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia untuk melangkahkan kaki di tengah kenyataan hidup yang sering kali begitu sulit untuk kami terima dan jalani. Tolong kami Tuhan untuk berani menapaki perjalanan kehidupan kami dan menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.